Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika dan sahabat bimbel dimanapun berada, masih dalam video pembelajaran kami dalam seri kuliah persamaan diferensial parsial. Pada video kali ini akan dibahas tentang klasifikasi persamaan diferensial linear orde kedua dengan koefisien variabel. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang persamaan diferensial parsial linear orde kedua dengan koefisien variabel. Nah, untuk menentukan klasifikasi dari persamaan diferensial parsial linear orde kedua dengan koefisien variabel, terlebih dahulu saya tuliskan bentuk umum dari persamaan diferensial linear orde kedua. Seperti pada video sebelumnya, bentuk umumnya dituliskan seperti berikut ini. Nah, karena PDP linear orde kedua dengan koefisien variabel, maka koefisien dari A, B, C, D, E, F, dan G-nya adalah bernilai tidak konstan. Atau kita bisa mengatakan bahwa paling sedikit salah satu dari koefisien ini melibatkan suku-suku yang mengandung variabel X atau Y. Nah, untuk klasifikasinya, jadi klasifikasi dari persamaan diferensial linear orde kedua dengan koefisien variabel, klasifikasinya dibagi menjadi 3 berdasarkan nilai dari B kuadrat X, Y dikurangi 4A dalam kurung X, Y dikalikan dengan C X, Y. Saya hapus dulu. Nah, untuk lebih memudahkan nilai persamaan ini, saya misalkan dengan D. Nah, untuk klasifikasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jika nilai D-nya, jadi jika nilai D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan diferensial parsial linear orde kedua dengan koefisien variabel disebut dengan persamaan hiperbolik pada X dan Y. Kemudian yang kedua, jika nilai D-nya sama dengan 0, maka persamaan diferensial parsialnya disebut dengan persamaan parabolik pada X, Y. Kemudian yang ketiga adalah jika nilai D-nya kurang dari 0, maka diklasifikasikan sebagai persamaan eliptik pada X, Y. Jadi 3 klasifikasi ini klasifikasi yang pertama, kemudian klasifikasi untuk persamaan parabolik, dan syarat untuk klasifikasi persamaan eliptik. Untuk memahami pengklasifikasian persamaan diferensial parsial ini, diberikan 2 contoh berikut ini.
Contoh yang pertama, misalkan diberikan persamaan diferensial parsial U X ditambah dengan X, U, Y-nya sama dengan 0. Hapus dulu. Nah, maka yang perlu kita tentukan adalah nilai D-nya. Pada nilai D yang dituliskan pada slide sebelumnya, dibutuhkan nilai koefisien dari A, B, dan C. Sehingga jika kita tulis, maka kita tentukan koefisien A-nya berapa, koefisien B-nya berapa, dan koefisien C-nya berapa. Nah, untuk menentukan koefisien pada persamaan ini, untuk menentukannya disesuaikan dengan bentuk umum yang sudah saya tuliskan pada slide sebelumnya. Pada slide kita lihat bahwa untuk koefisien A adalah persamaan atau fungsi dari U dalam variabel X. Jadi nilai A-nya di sini adalah nilai A, berarti nilai A-nya adalah 1. Kemudian nilai B-nya karena U, X, Y-nya tidak ada, maka nilai koefisien B-nya adalah 0. Kemudian ini adalah nilai C. Kemudian dari ketiga nilai ini, koefisien ini, ini tadi nilainya adalah X ya. Selanjutnya menentukan nilai D, yaitu B kuadrat X, Y dikurang 4A X, Y C dalam kurung X, Y. Sama dengan nilai B-nya adalah 0, berarti 0 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, kemudian C-nya X, berarti kali X. Sama dengan 0 dikurang 4 kali 1 dikali X adalah 4X, sehingga nilai D-nya adalah min 4X. Nah, untuk nilai D ini, kita lihat jika kita misalkan, jika nilai X-nya, nilai X ini lebih besar dari 0, maka nilai D-nya yang bernilai tadi sama dengan min 4X akan bernilai kurang dari 0. Kenapa demikian? Jika kita misalkan ambil satu nilai di mana nilai X di mana X lebih besar dari 0, misalnya kita ambil nilai X-nya 1, maka nilai D-nya adalah negatif 4 dikali 1. Maka nilai D-nya adalah negatif 4. Negatif 4 kurang dari 0. Jika misalnya nilai X-nya ini adalah kurang dari 0, maka nilai D-nya sama dengan min 4X akan bernilai lebih besar dari 0. Kenapa lebih besar dari 0? Coba kita perhatikan. Untuk X yang kurang dari 0, kita misalkan ambil X yang negatif 1. Maka nilai D-nya adalah min 4 dikali min 1. Hasilnya adalah positif 4. Nilai D ini lebih besar dari 0. Nah, maka karena nilai X-nya untuk nilai X yang lebih besar dari 0, hasil nilai D-nya kurang dari 0, maka persamaan diferensial parsial tersebut diklasifikasikan ke dalam persamaan eliptik pada X lebih besar dari 0.
Kemudian untuk saya lanjut ke atas ini ya. Untuk X yang kurang dari 0 tadi, untuk X yang kurang dari 0, nilai D yang diperoleh lebih besar dari 0. Sehingga untuk persamaan diferensial ini, untuk X-nya yang kurang dari 0 diklasifikasikan sehingga persamaan diferensial tersebut diklasifikasikan sebagai persamaan hiperbolik pada X-nya lebih kurang dari 0. Jadi ada dua syarat ketika X-nya lebih besar dari 0, dia akan menjadi persamaan eliptik, tapi ketika X-nya kurang dari 0 akan menjadi persamaan hiperbolik. Nah, persamaan untuk contoh kedua, misalnya diketahui Y kuadrat U XX dikurangi X kuadrat U Y-nya sama dengan 0. Seperti pada contoh sebelumnya, kita tentukan berapa koefisien A, koefisien B, dan koefisien C. Koefisien-koefisien ini digunakan untuk menghitung nilai D-nya tadi. Nah, untuk menentukan koefisien-koefisiennya, persamaan ini kita sesuaikan dengan bentuk umum yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Maka kita lihat bahwa untuk koefisien A-nya adalah Y berpangkat 2, kemudian koefisien B-nya adalah 0, karena pada persamaan contoh 2 ini tidak mengandung sebuah variabel U yang bergantung terhadap variabel X dan variabel Y. Kemudian nilai C-nya adalah negatif X berpangkat 2. Kemudian dari tiga nilai koefisien ini kita tentukan nilai D. Untuk menentukan nilai D, saya tuliskan lagi persamaan D-nya B kuadrat dalam X, Y dikurangi 4 kali koefisien A dalam X, Y dikali koefisien C dalam X, Y. Kita substitusi nilai koefisien masing-masing. Nilai B-nya 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya adalah Y kuadrat. Kemudian dikali C-nya min X berpangkat 2. Maka hasilnya adalah 0 dikurangi negatif dikalikan dengan negatif. Hasilnya adalah positif. 4 dikali Y kuadrat dikali X kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 4Y kuadrat X kuadrat. Nah, perhatikan bahwa nilai untuk 4Y kuadrat X kuadrat ini bernilai lebih besar dari 0 untuk setiap X, Y yang nilainya tidak sama dengan 0,0. Jadi, selain nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 0, maka persamaan D-nya atau nilai dari D-nya akan bernilai positif, yaitu lebih besar dari 0. Nah, karena nilai D-nya lebih besar dari 0, jadi karena nilai D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan Y kuadrat UXX dikurangi X kuadrat U Y sama dengan 0 diklasifikasikan sebagai persamaan hiperbolik pada X, Y. Nah, ini contoh untuk persamaan hiperbolik. Untuk contoh persamaan eliptik tadi sudah dibahas pada contoh yang pertama. Nah, demikian yang dapat saya
jelaskan untuk klasifikasi dari persamaan diferensial parsial linear order kedua dengan koefisien variabel. Sampai berjumpa kembali pada video-video lainnya dalam seri kuliah persamaan diferensial parsial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.